Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki suatu bab yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan ibadah salat kita. Wala yahfa alaika annahu la yasihu laka shalah ma lam takun tahiratan minal hadas al-akbar al-asghar. Bahwa tidak tersembunyi bagi kita bahwasanya tidak sah salat kita kecuali suci dari hadas kecil maupun dari hadas besar, wan najasa, dan terbebas dari najis. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad SAW, la yakbalullahu salatan bighairi tuhur. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Maka watahsulu hadhihi tahara bistimali ahadil mutahiraini, bahwa toharo ini, sucinya seorang tercapai dengan dua hal. Al-ma'u, apakah dengan menggunakan air, awit turab, ataukah menggunakan debu, yanubu anhu fi ba'dil ahwal, yang menggantikan air dalam sebagian keadaan. Contohnya misalnya nanti ketika dia tidak mendapatkan air atau lagi sakit yang tidak mampu memakai air, maka diganti dengan debu. Maka ini dua hal. Maka kaum muslimin yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa tidak kita harus mempelajari toharo ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian menjadi pertanyaan, apa itu toharo? Maka toharo secara bahasa dan secara istilah. At-toharatu lughatan an-nadhafatu wal khulusu minal awsahi aw adanasi al-hissiyah kal anjasi min baulin wa ghiriha wal ma'nawiyya kal uyubi wal ma'asi. Maka toharo secara bahasa disebutkan oleh para ulama adalah an-nadhafah, yaitu bersih, wal khulus minal ausah, dan lepas atau terlepas dari kotoran-kotoran, wal adnas, dari najis-najis yang nampak. Misalnya seperti air kencing atau yang lainnya. Ini secara hissiyah. Adapun secara maknawiyah adalah suci dari perbuatan yang tercela atau ma'asi, maksiat-maksiat. Kemudian at-toharatu syar'an, toharo secara istilah, maka disebutkan oleh para ulama, rob'u ma yamna'us shalah min hadasin aw najasatin bil ma'i aw ghairihi aw rob'u hukmihi minat turab. Maka ini yang dimaksud dengan secara istilah, yaitu menghilangkan segala apa yang mencegah dari salat, baik dari hadas maupun najas atau maupun dari najis-najis, dengan mempergunakan air atau mengangkat hukumnya dengan tanah. Maka ini yang dimaksud dengan toharo secara bahasa dan secara istilah. Jadi kesimpulan tentang pengertian toharo secara bahasa adalah bersih dan suci dari berbagai hadas, sedangkan menurut istilah yaitu menghilangkan hadas dan membersihkan najis dan membersihkan najis yang menghalangi seorang untuk melaksanakan ibadah sholat. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Subhanahu wa taala, bahwasanya hukmu at-toharo, bagaimana hukum toharo? Maka fa inna toharatun najasi wa izalatihi wajibatun ma'adzikri wal qudrah. Maka hukum daripada toharo, membersihkan diri dari najis, menghilangkannya, itu wajib.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa thiyabaka fatahhir." Maka pakaianmu bersihkanlah. Atau dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala, "Antahhirul baitiya lit-thaifina wal akifina wa ruka'is sujud." Yaitu agar mereka membersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawab, orang-orang yang akifina wa ruka'is sujud, dan untuk mereka bersujud di tempat tersebut. Maka wa amma taharatu minal hadas, adapun taharu dari hadas, fatajibu al-istibahatu lis-shalah. Listibahati lis-shalah. Maka ini wajib untuk ketika seorang ingin melaksanakan salat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Salat tidak diterima tanpa bersuci. Maka ini tentang hukum taharut tersebut. Maka bagi orang yang ingin sholat, maka wajib baginya untuk bersuci. Apakah suci dari hadas kecil maupun hadas besar, maupun dia bersih, terbebas dari najis. Kemudian kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, apa keutamaan daripada bersuci? Maka disebutkan dalam beberapa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan bersuci. Wa amma ahammiyatuha fa inna taharata syartu li sihhatis sholatil abdi. Maka taharu adalah syarat diterimanya salat seorang hamba. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi telah bersabda, la tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawaddo. Maka tidak diterima sholat orang yang berhadas hatta yatawaddo, sampai dia berwudu. Maka kalau orang yang dia sholat, misalnya dia dalam kondisi berhadas, kemudian langsung sholat, dia tidak berwudu, maka tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah sholatnya. Kecuali kalau dia tidak mampu berwudu. Apakah dalam kondisi dia diikat, dia dipenjara, dia tidak memiliki kemampuan, maka dia sholat kapan saja sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau jika dia mampu memakai air, dia mampu untuk bertayamun misalnya, maka dia harus melakukan hal tersebut. Maka la tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawadda. Maka syarat sahnya sholat adalah dengan bersuci. Fa inna ada as-sholati bit-tahurati ta'dhimul lillah. Kenapa demikian? Karena melaksanakan sholat dengan bersuci itu bentuk pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Wal hadasu wal janaba, maka itulah sebabnya kita diperintahkan untuk bersuci. Kemudian keutamaan daripada toharo yang kedua, wa qad imtadahallahu ta'ala al-mutatahhirina. Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang rajin bersuci. Faqala subhanahu, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Wa asna azza wa jalla ala ahli masjid Quba. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji penduduk orang-orang yang berada di Masjid Quba, penduduk Masjid Quba waktu tersebut dengan sifat fihi rijalun yuhibbuna ayat toharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dalam surah ayat At-Taubah ayat 108, Allah memuji daripada ahlu Masjid Quba bahwa di sana ada sekelompok rijalun, ada manusia, ada orang muslimin, ada kaum muslimin, yuhibbuna ayat toharu, mereka mencintai untuk bersuci, wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang suka menyucikan diri. Maka ini perkara yang sangat penting. Maka saya mendapati di kalangan para teman atau yang saya dapati bahwa ada orang-orang yang senantiasa
mengamalkan hal ini. Tidaklah dia berhadas, melainkan dia bersuci. Apakah dia dari buang air kecil atau buang angin, pasti dia senantiasa berwudu untuk bersuci. Maka dia senantiasa di atas kesuciannya. Walaupun dia tidak sholat, tapi dia menjaga kesuciannya sehingga setiap harinya itu tidak pernah dia pun berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, melainkan dia senantiasa dalam keadaan suci. Ini saya dapati ada orang seperti itu. Masya Allah, ini suatu perbuatan yang sangat baik dan telah dicontohkan pula oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Tidaklah beliau berhadas, melainkan beliau bersuci kemudian melaksanakan sholat semampu beliau. Mungkin kita tidak mampu seperti itu, setiap berhadas langsung sholat. Tapi di kalangan kita ada orang yang mampu bahwa setiap dia berhadas, melainkan dia dalam keadaan suci pada setiap waktunya. Kemudian di antara keutamaan daripada bersuci adalah menyelamatkan seorang dari azab kubur. Kenapa demikian? Anna taksiro fi istibra'i min najasa sababun min asbabi ta'dzib fil qabr. Seorang melalaikan atau menyepelekan dari bersuci dari najis itu sebab di antara sebab diazab di dalam kubur. Fa Ibnu Abbas qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an beliau berkata, marra Rasul sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan. Faqala innahuma yu'adzibani. Sesungguhnya keduanya diazab, wa ma yu'adzibani fil kabir, dan dia diazab dalam perkara yang dia diazab. Bukanlah dia diazab karena persoalan yang sangat besar. Amma hadza fa kana la yastanzi'u min baulihi. Dan yang beliau menyebutkan bahwa yang satu ini la yastanzihu min baulihi, dia itu tidak menjaga dirinya dari air kencingnya. Apakah ketika dia buang air kecil dia tidak istinja, atau ketika dia buang air kecil dia tidak menjaganya sehingga ada sebagian kotorannya, airnya yang terkena kepada pakaiannya, memercik di pakaiannya. Maka ini keutamaan daripada bersuci. Seorang bersuci sehingga dia terselamatkan dari azab kubur. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang pengertian toharo, hukum toharo, dan keutamaan-keutamaan toharo. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kepada macam-macam najis, atau kita lanjutkan pertama tentang macam-macam air, kemudian jenis-jenis macam-macam najis dan cara membersihkannya. Insya Allah. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.